Oke, hari ini kita mau mampir ke kantornya Ko Aming yang ada di 3 menit juga dari kantor gue. Semoga kemarin-kemarin selalu sehat, sukses, bahagia, dan banyak rezeki. Ya, ini dia orangnya. Ini kantornya Pak Aming ya? Halo. Pak Aming ya? Ini apa aja bagiannya nih? Ini ada helpdesk, ada sales. Ini ruangan GM. Oh, ini GM ya? GM Iya. kok kosong semua nih? Kemana nih? Pada kemana nih? Lagi visit. Oh. Ada yang ke Palembang. Jadi keluar kota juga ya? Ini Iya. bagian? Ini produk. Ini masih produk. Produk juga. Terus? Yang dari sini tim helpdesk. Salesnya di mana sales? Sales ini yang sebelah sana lagi visit semua. Kalau ini ruangan siapa nih? Itu GM Sales. Bapak Andrew lagi di Palembang. Lagi di Palembang. Terus lantai atas ini 3 ya? Lantai atas itu finance. Iya. Oke. Ini ruangannya Ko Aming ya? Iya. Oke, kita diajak ke lantai atas dong, Ko? Siap. Let's go. Yuk. Ini seragamnya keren juga ya? Keren. Seragamnya loh. Kok mirip-mirip sama saya, mirip sama kaos seragam kantor saya ya? Ini buatannya MAJ nih. Aduh. Jangan lupa kalau pesan kaos ke MAJ. Harganya spesial. Silakan, Pak. Ya. Gimana, Pak? Alamatnya, Pak? Yuk. Silakan. Oke, jadi kita ke lantai 4. Oh, ini dokumennya rapi ya, udah ya? Udah rapi. Ini isinya tagihan-tagihan semua kemarin ini. Ya. Oh, ini finance accounting ya? Finance accounting. Oh. Ini ruangnya tersembunyi, Bos. Ini kalau ditutup pagar orang nggak tahu. Isinya Yuk, duit silakan. semua. Oh, ternyata. Wah. Wah, ini finance accounting ya. Oh, ada si ini ya. Pernah Bapak lihat Lihar. ya di TV. Ya. Ini finance accounting. Iya, ini GM-nya ada nggak nih? Bu Debbie. Oh, ini. Ini ada ruangnya ya. Ini yang GM untuk Kobastor ya? Iya, GM Finance. Finance, oke. Tempatnya tersembunyi ya, ini ya? Oke, terus mana lagi? Udah itu aja ya? Ini masih ada manajer finance, Bu Lid. Oh, Bu Lid. Ini isinya duit ini ya? Wah, ini yang pegang duit semua ini. Isinya duit ya? Ini yang pegang duit nih, Udah berangkasnya berangkas besar lu nih. nih. Wih, luar biasa miliatan, Bos. Duitnya banyak, Bos. Baunya gimana, Bos? Baunya kayak seratusan aja sih, kayak bau apa? Duit. Terasi. Siap, Kemenku. Saat ini saya akan wawancarain Koh Aming. KUH Aming. Ini grogi dia. Iya. Kenapa Koh Aming? Koh Aming. Oh, Aming sebenarnya kan nama Indonesianya kan Sucipto itu. Dulu waktu di Taiwan itu panggilannya kan nama Cinanya Xiaoming. Kalau di Taiwan itu selalu dipanggil dengan tambahan kata A. Aming. Nah, gitu. Oh, jadi pernah di Taiwan berapa lama itu? 2 tahun waktu kerusuhan kemarin, Pak. Oh, kerusuhan? Iya. Oke. Berapa lama di Taiwan? 2 tahun persis, tahun 98 sampai tahun 2000. Oh, tapi sebelum itu pernah buka warnet juga nggak salah ya? Iya, dengan Pak Bang. Buka warnet barak ya? Iya, keren itu waktu kemarin itu sempat ya kita diakuin perusahaan dengan penghasilan kayak ATM berjalan. Iya. Kedua dari Restoran Angke. Restoran Angke pertama, kita yang kedua. Itu berapa lama di warnet? Setelah itu seperti apa kok bisa nyangkut di Kobastor? Waktu di Taiwan itu kan kuliah sama kerja. Kerja saya kan dulu di warnet sama kakak saya. Waktu itu Kobas kalau nggak salah di tahun 2000 ya. 2000 datang ke Taiwan juga ikut main game, lihat warnet kita. Pada saat tahun 2001 kita balik ke Indo. Kobas ngajakin nih, saya sama kakak saya bikin warnet di Jakarta waktu itu. Ya, kita coba trial dengan konsepnya yang ada di Taiwan, dengan pemikirannya, idenya Pak Bas. Ternyata booming banget. Kita warnet itu 24 jam non-stop dengan penghasilan waktu itu ya tahun 2001 tuh 1 bulan itu bersih bisa 100-150 juta. Per bulan. Nah, setelah itu warnet kan masanya selesai tuh. Terus bisnis apa lagi? Selanjutnya kok nyambung di Kobastor? Boleh nggak singkat? Iya.
Jadi tahun 2003 atau 2004 itu kan ada Speedy masuk tuh. Begitu Speedy masuk itu warnet kita kehantem nih. Orang jadi datang ke warnet, keluar biaya besar, mendingan mereka main di rumah pakai Speedy kan, lebih enak. Akhirnya kita mungkin nggak berjalan, saham warnet saya waktu itu saya jual ke Pak Bas masih lanjut mungkin 1 tahun 2 tahunan. Saya balik ke Surabaya tahun 2006, saya bisnis garment, produksi tas, tas dan pakaian lah. Tahun 2018, waktu ke Jakarta, waktu itu saya pegang bisnis kolaborasi dengan mebel Inola waktu itu, ternyata mungkin nggak berjalan sesuai. Akhirnya saya 2018 saya bergabung di Cobastor. Saya masih ingat tuh, di 2018 bulan 7 sampai bulan 9 saya start di Cobastor dengan posisi waktu itu Cobastor minus. Kita planning awalnya adalah kita cari vendor. Nah, di tahun 2010 itu sampai mati sih saya nggak lupa sih. Dalam waktu 1 bulan saya bisa ada penjualan kurang lebih 15 miliar di bulan 10 2018. Oke, jadi waktu Cobastor berdiri itu masih sebelum owner ya? Iya. Setelah itu perjalanan gimana kalau bisa jadi owner, terus omset meningkat, terus apa yang dilakuin di Cobastor itu? Ini hanya mainnya di bidang apa nih? Banyak yang belum tahu nih. Bisnisnya di mana ini? Kalau Cobastor hampir 95% itu semuanya di government. Penjualan di government. Nah, cerita saya bergabung itu di tahun 2019 pada saat omset kita udah mulai naik. Nah, itu saya mulai ada pembagian saham juga ke saya kurang lebih 10% untuk untuk jadi owner juga di Cobastor gitu, Pak. Nah, bisnis Cobastor ini makin lama makin membesar. Fokusnya untuk semua pengadaan, memang pengadaan di Cobastor ini kan kalau di e-katalog itu kan ada 16 kategori. Dan itu benar-benar produknya tuh luas banget. Jadi hampir semua yang nggak ada di IT, semua itu ada di Cobastor. Boleh nggak dirinciin tuh 16 kategorinya itu di apa aja? Terus itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih mencari vendor-vendornya? Itu kan mulai bisnis kan dari nol nih. Yeah. Gimana sih mencari vendor-vendornya? Ini kan banyak sekali nih kategori. Boleh nggak jelasin pertama kali kategorinya? Terus gimana sih mencari link ke vendor? Ya, kalau di Cobastor itu untuk e-katalog perkakas, kita ada 16 kategori. Ada abrasif, adesif, power tools, ada consumer product, ada waste management, ada generator, terus ada APD, ada welding mesin, terus ada pengecatan. Jadi sebenarnya luas. Hampir semua produk di luar IT itu sebenarnya bisa masuk ke kita. Terus belajarnya gimana? Kan nggak gampang belajar satu persatu tuh Pak Amin. Nah, itu sebenarnya momen sih. Momen pada saat kita sebagai penyedia waktu itu hanya 10 penyedia. Dan untuk mereka, yang saya maksud vendor ya, untuk maju sebagai penyedia waktu itu masih nggak ada keinginan mereka transaksi dengan pemerintah. Nah, kitanya ini hanya istilahnya 10 penyedia untuk secara nasional. Dan kita datang ke vendor, menyampaikan penjelasan untuk mereka bergabung dengan kita jualkan barangnya. Nah, itu memang momen, Pak. Jadi momen mereka, wah ini kesempatan deh, bisa jualan ke pemerintah. Dan jadi banyak juga vendor-vendor yang awalnya nggak jual ke pemerintah nih? Enggak. Jadi dengan mereka, ini membuat peluang untuk mereka bisa jualan di pemerintah. Betul. Mindset mereka karena mereka direct ke pemerintah itu mungkin kalau dulu kan agak susah tuh. Satu ribet. Terus susah, pembayarannya susah. Sekarang dibuat simpel. Sekarang simpel. Oke, terus pandemik ini berpengaruh nggak terhadap bisnis Cobastor ini? Sebenarnya sangat berpengaruh ya. Cuma mungkin karena kita punya keuntungan waktu di 2019-20 kita bisa bertahan hingga tahun 2021 kemarin. Berpengaruhnya sebenarnya pandeminya nggak terlalu, Pak. Jadi yang berpengaruh adalah pada saat kita turun tayang atau kontrak habis di LKPP. Itu berpengaruhnya sampai seperti apa Cobastornya itu? Ya kita itu bleeding sampai kurang lebih 2 tahun itu 18 miliar.
Ruginya. Ruginya. Tapi bisa recover sekarang udah mulai. Sekarang sudah recover. Jadi kemarin itu kita ada pemutusan karyawan itu kurang lebih mungkin 50 karyawan dari 110. Nah, per hari ini udah recover juga. Jadi udah 110 lagi nih. Oke. Terus dengan adanya pandemik ini karyawan 100 berkurang jadi 50. Terus ada teknik nggak untuk merekrut karyawan yang memang potensial di Cobastor? Nah, waktu kita pemutusan karyawan itu kita benar-benar selektif ya. Jadi karyawan-karyawan lama yang bagus-bagus tetap kita pertahankan. Pimpinan-pimpinan, supervisor, manajer, GM itu semua kita pertahankan. Jadi yang kita tidak pertahankan itu mungkin yang belum PKWTT ya, jadi belum karyawan tetap, itu sementara kita nggak lanjut memang. Perjalanan waktu ini, ya kan? Ada nggak sih yang karyawan nakal atau seperti apa di Cobastor ini? Terus pengalamannya seperti apa? Kalau itu memang historinya banyak, ada beberapa karyawan lah yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri, saudara sendiri, tapi ya pada kenyataannya memang ya mungkin mereka punya cerita lain lah yang nggak sejalan dengan saya. Akhirnya mereka istilahnya ya kalau ngomong kasarnya nusuk dari belakang lah. Tapi ya sudahlah, rezeki juga nggak kemana, kita tetap jalan terus aja. Oke, terus saat ini kan ada berapa penyedia di Perkakas ini? Di Perkakas per hari ini sudah ada sekitar 247 penyedia. Itu strategi apa sih, tips-tips supaya bersaing dengan pemain lainnya? Ada nggak strategi khusus yang dilakukan Cobastor agar lebih kompetitif dengan yang lainnya? Strategi Cobastor, poin utama pelayanan. Memang kita harus pelayanan terhadap pemerintah, terhadap government, kebutuhan mereka apa, baik itu kebutuhannya cuma sedikit maupun banyak, kecil pun tetap kita layanin semuanya. Jadi dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas barang, terus dari sisi produk ya, sekarang ini kan lagi rame-ramenya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Nah ini yang kita lagi arahkan supaya produk-produk dalam negeri ini bisa Cobastor jual semuanya. Ada nggak Cobastor udah memproduksi barang-barang TKDN dan kenapa sih manfaat yang diperoleh negara dengan adanya TKDN ini Pak Aming? Cobastor sekarang sudah melakukan banyak kolaborasi dengan UMKM. Ya, kita ada UMKM di Surabaya untuk garment. Kita ada UMKM untuk safety shoes di Cibinong, Bogor. Kita ada UMKM untuk kayak kebutuhan alat pertanian, pacul, sekop, cangkul itu dengan UMKM yang di Tegal. Terus kita juga ada UMKM di Surabaya untuk alat-alat pertanian, Cahaya Agro itu sudah gabung ke kita. Kita bantu mereka support karena mereka UMKM kecil ya Pak ya. Jadi nggak bisa mengeluarkan biaya untuk pengurusan TKDN, perizinan, dan lain-lain. Nah, itu kita support mereka dari sisi permodalan dan dari sisi penjualan. Jadi kalau ada UMKM yang nonton ini bisa ya kerjasama ya? Bisa. Nanti kontak ke siapa itu? Bisa langsung ke saya juga nggak masalah. Jadi nomor teleponnya nanti lupa DM aja. Follow Instagramnya jangan lupa kemudian. Terus kedepannya kan tadi kan bilang mainnya di pemerintah 99% ya. Apakah ada pengembangan ke depan yang dilakukan Cobastor? Misalnya di B2B atau online atau lainnya, retail, apakah masih tetap fokus di pemerintah? Sementara ini kita berusaha untuk mengembangkan UMKM dulu, tapi memang cita-cita yang terbesar kita memang arahnya ke retail nanti ke depan. Harapannya Cobastor itu bisa mempunyai cabang-cabang retail seperti S Hardware. Cabangnya ada di mana-mana itu. Jadi ya harapannya cita-citanya sih seperti itu. Jadi kita akan kembangin UMKM, kita kembangin produk dalam negeri, kita gali lagi kemampuan mereka untuk menciptakan satu produk yang bagus. Nah, itu akan menjadi produk unggulan Cobastor untuk jual ke dalam negeri maupun bisa ekspor ke luar negeri juga. Oke, dari 16 kategori, apa sih produk unggulannya Cobastor yang paling top, yang paling banyak dijual? Produk unggulan Cobastor sebenarnya banyak. Yang paling banyak kita jual itu kadang-kadang agak sedikit nggak masuk akal ya. Kita jualnya karung, Pak. Karung? Iya. Itu karung seperti apa kalau boleh tahu itu? Karung plastik untuk penampungan lumpur ya. Kita jual itu per tahun paling minim itu sekitar 15 juta karung. 15 juta karung itu berapa truk gitu ya? Wah, banyak Pak. Suka duka
main di pengadaan pemerintah, apa sih suka dukanya? Suka dukanya ya. Sukanya itu karena memang selalu kita belajar hal yang baru, produk yang baru, kebutuhan pemerintah yang istilahnya unik-unik, yang mungkin kita harus cari produknya, kita pelajarin selalu yang baru-baru semuanya. Ya, dukanya terkadang ya salah satu tadi itu, Pak, penyediaannya makin lama makin besar, makin banyak, jadi kompetisi itu makin sulit sih. Untuk saat ini memang kita bertahan, ya berusaha mendapatkan omset meskipun ada 250 penyedia. Terus kalau total karyawan berapa? Total karyawan sekarang 110. Kalau untuk omset, boleh nggak sebutin digit, 2 digit, sedigit, M, juta? Untuk per hari ini kita tembus di angka M ya, udah lumayan ya. Titik terendah yang pernah dialami Pak Aming selama berbisnis? 2006 sampai 2008 itu titik terendah dalam hidup saya. Ya mungkin ya kalau secara kasarnya saya menjalani hidup yang di jalur yang salah, Pak. Jadi ya banyak pengalaman hidup saya yang saya sia-siakan waktu itu. Kehidupan keluarga itu susah banget sih. Sampai sekarang itu mungkin masih inget ya. Mungkin kalau semuanya ngelihat saya sekarang, oh udah enak, udah hidupnya nyaman. Tapi sebenarnya saya di tahun 2006 itu, saya balik dari Jakarta itu saya drop banget. Waktu itu saya masih ingat saya dipinjemin satu kios sama mama saya. Baru saya dagang, waktu itu saya dagang manik-manik. Jadi barang-barang cewek itu sama istri saya. Baru 3 bulan saya jalanin, nggak lama Pasar Turi kebakaran. Setelah kebakaran saya pindah ke Pasar Turi yang depannya namanya ada PGS, saya kontrak di sana 2 tahun. Itu benar-benar saya ngalami susahnya hidup saya sih. Saya cuma beranggap ya ini mungkin karma karena kesalahan saya. Ya saya juga berusaha untuk perbaikin. Waktu itu saya beli 1 kaleng susu anak saya 150.000, saya nggak mampu. Jadi mungkin banyak dari teman-teman sekalian mungkin bilang, Ko Aming nggak mungkin sesusah itu gitu. Tapi memang itu benar terjadi dalam hidupnya Ko Aming. Jadi sampai 1 kaleng susu aja saya nggak mampu beli waktu itu. Saya benar-benar susah. Oke, terakhir nih, harapan yang ingin dicapai untuk Cobastor. Kedepannya mau jadi perusahaan apa ini? Hanya di pemerintah atau apapun itu? Planning untuk di Cobastor, harapannya, cita-citanya bisa TBK. Bisa maju terus, Cobastor bisa punya cabang, dan bisa kayak S1R lah. Amin. Oke, saran terakhir penutup, boleh nggak kasih teman-teman yang ingin berbisnis ini, quote atau saran, kritik untuk teman-teman yang ingin mulai berbisnis atau apapun itu yang memberikan semangat? Kalau saran dari Ko Aming sih, jangan pernah menyerah. Ya kan, kehidupan itu memang kita harus jalanin. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Intinya harus terus berjuang. Nggak salah kalau kita melakukan satu kesalahan. Karena kita akan belajar dari kesalahan itu. Dan kita harus bangkit dari kesalahan itu juga. Dan kita pasti bisa. Oke, terima kasih Ko Aming. Nanti next time kita ketemu lagi. Oke, Komen-Komen ketemu lagi nanti di channel-channel berikutnya bersama dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang sukses. Salam bengis.